Tentang hukum Hess pada termokimia. Ada beberapa catatan yang perlu kamu ketahui seputar perubahan entalpi. Yang pertama, reaksi dilengkapi delta H disebut persamaan termokimia, di mana koefisien reaksi dibaca jumlah mol. Contohnya sebagai berikut ya. Ini ada persamaan termokimia. Kalau ditanya mol karbon pada persamaan termokimia ini adalah 2, mol hidrogennya ada 1, mol gas asetilenanya itu ada 1 sesuai dengan koefisiennya. Poin yang kedua, jika reaksi dibalik maka delta H akan berubah tanda. Contohnya ini ada delta H-nya bertanda negatif, maka kalau reaksi dibalik delta H-nya akan berubah tanda menjadi positif. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, kalau reaksi dibagi atau dikali suatu bilangan misalkan X, maka delta H-nya dikali atau dibagi X juga. Contohnya seperti ini persamaan termokimianya dikali 2, maka 1 PCl3 dikali 2, 2 PCl3, koefisiennya juga dikali ya, 3/2 kali 2, 3, delta H-nya pun dikali 2, plus 456 kJ. Kemudian poin yang keempat, jika ada beberapa reaksi dijumlah, maka delta H-nya dijumlah juga. Contohnya, ini ada reaksi 1, kemudian ini reaksi yang kedua, kemudian ini dijumlah. Nah, ingat kalau ada molekul yang sama dan berseberangan, seperti SO2 ini ada satu di kanan, satu di kiri, maka ini dapat dieliminasi. Kemudian tidak ada lagi yang sama dan berseberangan ya. Yang ada itu sama di arah yang sama seperti O2. O2 ada di kiri ini, 1 O2 sama setengah O2, ini tinggal kamu jumlah 3/2 ya. Berarti turunkan S ditambah 3/2 O2 menghasilkan SO3, delta H-nya kita jumlah jadi minus 395,7 kJ. Nah, ini ada catatan, molekul yang sama dan berseberangan dapat dieliminasi seperti SO2 tadi. Jika arahnya sama, sebelah kiri atau sebelah kanan, maka dapat dijumlah seperti O2 tadi ya. Jadi bedakan kapan dieliminasi, kapan dijumlah. Berikutnya hukum Hess. Bunyi dari hukum Hess ialah delta H tidak tergantung pada jumlah tahap, tetapi hanya bergantung pada tahap awal dan akhir. Delta H tidak tergantung pada jumlah tahap, tetapi bergantung pada tahap awal dan akhir. Misalkan ada reaksi A menjadi B ya. Nah, jadi yang pertama, reaksi langsung A menjadi B, delta H1-nya sama dengan X kilojoule. Kemudian yang kedua, A menjadi B secara tidak langsung, misalkan melalui C ya. Nah, maksudnya apa? Seperti ini, A menjadi C, perubahan entalpinya plus Y. Kemudian C menjadi B, perubahan entalpinya plus Z. Artinya poin pertama hanya terjadi pada satu tahap, poin kedua A dia terjadi pada 2 tahap reaksinya. Nah, kalau misalnya ada 2 reaksi kita jumlah, maka kalau dia sama dan berseberangan bisa dieliminasi. Hasil akhirnya A menjadi B, delta H-nya otomatis ditambah ya. Ingat catatan seputar perubahan entalpi di awal tadi. Nah, coba kita perhatikan poin 2A, reaksinya kan A menjadi B. Poin pertama A menjadi B. Ingat kalau reaksi sama, delta H-nya pun sama. Berarti kesimpulannya X itu sama dengan Y tambah Z. Cuman bedanya, poin pertama dia reaksinya langsung A menjadi B, sementara kalau poin yang kedua A, dia melalui beberapa tahap. Begitu ya. Nah, jadi coba kita lihat poin 2B melalui D dan E, maksudnya gimana? Ada beberapa tahap reaksi dikasih tahu. Contohnya, ini A menjadi D, delta H-nya itu P, kemudian D menjadi E, delta H-nya itu plus Q, kemudian E menjadi B, delta H-nya min R. Ini ada 3 tahap reaksi. Kalau kita jumlah, ini yang sama bisa dieliminasi, yang sama berseberangan bisa dieliminasi. Akhirnya akan ketemu reaksi A menjadi B, di mana delta H-nya penjumlahan dari 3 tahap reaksi di atas. Berarti P ditambah Q dikurang R.
Nah, kalau kita perhatikan poin 1, poin 2A, poin 2B, itu kan reaksinya sama-sama A menjadi B ya. Nah, artinya di sini poin 1 dia reaksinya langsung, poin 2A ada 2 tahap, poin 2B ada 3 tahap. Nah, jadi kata hukum Hess tadi, delta H tidak bergantung pada jumlah tahap reaksi tetapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Artinya dari sini kalau reaksinya sama, poin 1, poin 2A, poin 2B, berarti delta H-nya sama. Jadi diambil kesimpulan X sama dengan Y ditambah Z sama dengan P ditambah Q dikurang R ya. Ibaratkan kalau angka, ini angkanya sama. X itu sama dengan Y ditambah Z sama dengan P ditambah Q dikurang R. Itu ya. Nah, itu dia penjelasan tentang hukum Hess. Hukum Hess dapat digambarkan dalam diagram tingkat energi sebagai berikut ya. Ingat arti tanda panah ini menjadi ya. Jadi kalau kita baca 2C ditambah 2O2 menjadi 2CO2. Nah, panah ke bawah ini menunjukkan reaksi eksoterm di mana delta H-nya akan bernilai negatif ya. Delta H-nya akan bernilai negatif. Kenapa? Ingat di part pertama termokimia. Nih, panas produk lebih rendah dibandingkan panas si reaktannya. Itu dia yang menyebabkan delta H-nya akan bernilai negatif. Nah, kemudian hukum Hess juga dapat digambarkan dalam diagram siklus. Siklus seperti ini ya. Ini ada lintasan 1, lintasan 2, lintasan 3 ya. Nah, jadi ingat tadi hukum Hess tidak bergantung pada jumlah tahapan, tapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir ya. Jadi ya, kita masuk ke soal latihan. Soal latihan yang pertama ini ada diketahui reaksi termokimia. Ini juga ada 2. Oke, berarti ini ada tahapan reaksi sebanyak 3 tahapan. Yang ditanya tentukan delta H dari reaksi FeO ditambah Fe2O3 menghasilkan Fe3O4. Nah, kalau begini kita lihat apa yang ditanya. FeO harus di sebelah kiri dan koefisiennya harus 1. Nah, kalau kita lihat reaksi yang pertama, FeO-nya di sebelah kanan dan koefisiennya 2. Maka reaksi yang pertama ini harus kita balik posisinya dan koefisiennya dibagi 2. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dibalik jadi positif 544 dan dibagi 2 jadi positif 272 kJ. Nah, kemudian kita perhatikan reaksi yang kedua, diminta di soal Fe2O3 itu harus di kiri. Sementara pada reaksi yang kedua, Fe2O3-nya itu berada di sebelah kanan, maka ini harus kita balik dan koefisiennya dibagi 2 karena diminta koefisien Fe2O3 di soal itu harus 1. Nah, jadi seperti ini. Sama, delta H-nya dibalik jadi positif 1648,4 terus dibagi 2 jadi positif 824,2 kJ ya. Kemudian reaksi yang ketiga, kita lihat reaksi yang ketiga yang menjadi patokan di sini adalah Fe3O4. Sama dengan yang ditanya ya. Posisi Fe3O4 harus di sebelah kanan. Maka reaksi ketiga ini posisinya kamu balik menjadi seperti ini. Nah, delta H-nya berubah tanda, tinggal kita jumlah. Ingat tadi, kalau dia sama searah pada posisi yang sama, ini sebelah kanan bisa dijumlah. Ya, ini 3 kan, 3 Fe. Nah, kemudian di sebelah kiri ada 3 Fe, bisa kita eliminasi 3-3-nya. Habis ya. Kemudian oksigen di sini kalau kita jumlah setengah ditambah 3/2 itu 2 ya. 2 di sebelah kanan O2-nya, 2 di sebelah kiri O2-nya. Ini bisa kita eliminasi. Nggak ada lagi yang sama ya. Oke, tinggal kita turunkan yang ada di sebelah kiri, FeO ditambah Fe2O3 menghasilkan Fe3O4. Delta H-nya kita jumlah, hasilnya minus 22,2 kJ. Nah, itu dia contoh soal yang pertama ya, soal latihan yang pertama. Nah, ini ada model soal yang kedua, gambar diagram tingkat energi ya. Ingat tadi panah ke bawah berarti reaksi eksoterm ini tandanya negatif ini hasilnya. Ini bisa kita simpelin ya. Oke, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu atau kita gambarkan dulu. Nih, kita jabarin dulu reaksi-reaksinya. Nah, kita lihat delta H1. Ini reaksi yang pertama setengah N2 ditambah O2 menghasilkan NO2. Delta H-nya plus 33,85. Ini saya tulis seperti ini. Nah, kemudian reaksi 2 ini ya. Setengah N2 ditambah O2 menghasilkan NO ditambah setengah O2. Delta H-nya plus 90,37. Yang ditanya ini reaksi yang ketiga ya. Reaksi yang ketiga lihat arah panahnya NO ditambah setengah O2 menjadi NO2.
Nah, saya tuliskan seperti ini, belum dikasih tahu berapa. Ini yang mau kita hitung. Nah, jadi mari kita jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan reaksi yang ditanya, coba lihat reaksi 1 sama yang ditanya, yang mana senyawa yang sama yang ada di pertanyaan dan di reaksi 1. Nah, NO2 ya, NO2, kenapa nggak O2 aja yang jadi patokan? Karena O2 itu berada pada reaksi 1 dan reaksi 2, jadi dia tidak bisa kita jadikan patokan. Kita pilih si NO2 saja ya. NO2-nya harus di kanan dan koefisiennya 1. Pada reaksi 1, NO2-nya sudah di sebelah kanan dan koefisiennya 1. Berarti reaksi 1 itu tetap, tidak perlu diubah posisi NO2-nya ya. Nah, kemudian pada reaksi 2, coba lihat pertanyaannya apa. Ini pertanyaannya posisi NO harus di sebelah kiri, koefisiennya 1. Sementara pada reaksi 2, posisi NO di sebelah kanan, koefisiennya sudah 1 ya. Berarti reaksi 2 ini tinggal kita balik posisinya menjadi seperti ini. Kalau dibalik berubah tanda ya. Nah, ini tinggal kita jumlah. Yang sama bisa dicoret. Ini setengah N2, setengah N2 ditambah O2 ya. Oke, ini 1O-nya kita coret, kita eliminasi. Nggak perlu ditambah dulu ya, boleh langsung dicoret juga nih. Nah, berarti tinggal kita turunkan NO ditambah setengah O2 menghasilkan NO2, delta H-nya minus 56,52. Nah, cara cepatnya gini, bisa dilihat nih ya. Ini yang ditanyakan delta H3. Tinggal kamu jumlahkan aja 33,85 tambah berapa supaya 90,37 tambah 56,52 kan. Nah, tinggal kamu ubah tandanya jadi negatif 56,52. Kenapa? Karena ini reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm deltanya harus bernilai negatif. Itu cara sederhananya ya. Nah, jadi sampai di sini dulu penjelasan kita. Kalau ada yang mau ditanya boleh komen di bawah.